Rabu sore beberapa artis papan atas bertemu dengan Presiden Megawati Soekarno Putri di kediamannya Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Mereka adalah Agnes Monica, Samuel Rizal, Ahmad Dhani, dan Maudy Kusnaidi. Kedatangan keempat artis itu berkaitan dengan rencana penerbitan tabloid Mahardika milik Guru Soekarno Putra. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, para artis mengajukan berbagai pertanyaan. Selamat sore pemirsa, senang bisa berjumpa dengan Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek Dar Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik dari kehidupan selebriti di Indonesia. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan, saya Ade Herlina akan menemani Anda menyimak berbagai informasi terbaru dari orang-orang terkenal yang berhasil disunting oleh tim Cek Dar Cek. Sekarang langsung saja kita saksikan kilasan tayangannya. Perselisihan artis Irianti Erning Praja dengan Muhammad Reza Suganda ternyata dipicu oleh orang ketiga. Sumber Cek dan Cek menyebutkan Reza suami Irianti menjalin asmara dengan seorang wanita berinisial N alias I. Rabu kemarin Ahmad Dhani, Agnes Monica, Maudy Kusnaidi dan Samuel Rizal bertemu dengan Presiden Megawati. Apa yang mereka perbincangkan? Meski sudah meletakkan cetak tangan dan membubuhkan tanda tangan di planet Hollywood, diva Indonesia Krisdayanti diminta kembali meletakkan cetak tangan dan membubuhkan tanda tangannya di kafe bertaraf internasional itu. Mulai 31 Mei sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten tak lagi ditayangkan di RCTI. Apa alasan penyetopan sinetron yang dibintangi oleh artis Sukma Ayu yang kini masih mengalami koma itu? Berita teraktual datang dari aktor Diki Wahyudi. Baru-baru ini aktor tampan itu diketahui hidup serumah dengan seorang wanita bernama Dia Indreswari di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Meski penyanyi Irianti Erning Praja membantah jika penyebab keretakan rumah tangganya disebabkan hadirnya wanita lain di sisi Reza Suganda suaminya, namun informasi yang dihimpun oleh tim Cek dari Cek menyebutkan ada wanita lain di tengah mereka. Siapa wanita idaman lain itu? Ada informasi terbaru perselisihan antar Irianti Erning Praja dengan suaminya Muhammad Reza Suganda nampaknya semakin sulit didamaikan. Apalagi belakangan terdengar kabar Reza punya hubungan khusus dengan putri seorang pengusaha hotel bertaraf internasional. Kabarnya gara-gara hubungan istimewanya dengan Reza, wanita itu juga diambang perceraian dengan suaminya. Benarkah keretakan rumah tangga itu karena Reza tertarik kepada wanita lain? Waktu sama-sama ya, nggak ada wanita lain, nggak ada kok, nggak ada. Orang kasihan, gosipin orang suamiku nggak gitu kok. Waktu aku sama-sama Mas Reza nggak pernah mergokin sama cewek lain, nggak pernah. Positive thinking aja, nggak pernah mikir-mikir affair-affair gitu. Jelas saya jawab itu tidak benar. Ya bahwa siapa yang nelpon ke cek recheck bahwa gini-gini ya ketemu saya aja gitu, nggak apa-apa juga gitu ya. Masalahnya kan sekarang hal gini kan jadi sensitif. Saya main sama siapa dibilangnya begini, tapi pada dasarnya nggak ada urusan dengan pihak ketiga. Saya klarifikasi bahwa perpisahan saya dengan Irianti adalah satu permasalahan perbedaan karakter. Sumber Cek dari Cek bahkan menyebutkan wanita itu berinisial N alias I. Nggak tahu aku. Aku nggak pernah kelihat, nggak pernah mergokin, nggak pernah apa, nggak tahu. Setauku tidak. Pokoknya aku nggak ada hubungan sama Will, nggak ada. 100% bukan yang ngebela nih, emang benernya gitu. Ya udah kenal udah lama, dari masih kecil-kecil udah kenal itu gitu. Kalau ditanya kenal ya saya kenal, tapi kalau gara-gara atau masalah itu saya jawab enggak. Irianti tahu banget saya bermain sama siapa. Malah keduanya sempat berlibur ke Bali dan berfoto berdua dalam pose yang mesra. Benarkah demikian? Oh enggak seperti itu ya. Ke Bali ya biasa, saya ke Bali, kebetulan saya juga ada kerjaan. Ke Bali saya ke Bali gitu. Jika bukan karena wanita lain, lantas apa persoalan sebenarnya yang membuat Irianti dan Reza bersikuku untuk berpisah? Aku merasanya dia kurang kasih sayang sama aku, nggak memperhatikan aku, nggak empati sama aku. Dia ngerasanya gue udah coba, dia nggak menghargai terus. Nah bagi aku tuh dia nggak sayang. Laguku aja dia nggak pernah mau dengar, padahal aku ciptain itu buat dia loh khusus. Udah hal-hal yang dua-duanya bersikeras gitu. Sejak awal udah ada dong perbedaan itu. Nah ada juga perbedaan-perbedaan yang cocok. Ada gitu, bukan yang nggak ada. Ada juga yang
Irianti mengerti, ada juga yang saya mengerti juga. Sudah 11 bulan keduanya berpisah rumah. Lantas bagaimana dengan anak-anak? Seharusnya udah ngerti. Cuman yang paling dia berat, aku lapang dada loh kalau urusan perceraian. Yang aku paling gak suka mama diberita-beritakan gitu. Sampai saat ini anak saya nggak mau sekolah. Sampai akhirnya dia keluar bahwa dia ingin pindah sekolah. Terpaksa saya harus turuti karena dia sampai malu, sampai stres, sampai mau pindah sekolah kan gara-gara saya juga lah paling tidak, gara-gara orang tua. Pemirsa, Cek dari Cek masih terus menggelar kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah, ketik CR spasi star, kirim ke 6288 untuk Telkomsel, AM3, Satelindo, dan XL Komindo. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali setelah mericek yang satu ini. Rabu petang 12 Mei, Presiden Megawati mengundang beberapa artis di kediamannya Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Apa yang mereka perbincangkan dalam pertemuan yang berlangsung santai itu? Berikut liputan tim Cek dari Cek. Rabu sore beberapa artis papan atas bertemu dengan Presiden Megawati Soekarno Putri di kediamannya Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Mereka adalah Agnes Monica, Samuel Rizal, Ahmad Dhani, dan Maudy Kusnaidi. Kedatangan keempat artis itu berkaitan dengan rencana penerbitan tabloid Mahardika milik Guru Soekarno Putra. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, para artis mengajukan berbagai pertanyaan kepada Presiden yang sore itu mengenakan pakaian santai. Hasil wawancara itu rencananya akan dimuat secara bersambung di tabloid Mahardika. Sebelum bertemu Presiden, para artis tersebut sudah dibekali materi pertanyaan tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh negara kita. Dari soal lingkungan hidup, tenaga kerja, hingga pendidikan. Semua pertanyaan yang diajukan oleh para artis dijawab oleh Megawati. Selain itu, mereka juga menanyakan kehidupan pribadi Megawati. Agnes Monica misalnya, menanyakan pengalaman menarik Megawati sebagai presiden perempuan pertama negeri ini. Dan inilah jawaban Megawati yang menyinggung soal kebingungan pihak protokoler istana seputar pemilihan busana yang sangat tepat untuk seorang presiden perempuan. Presiden itu adalah panglima tertinggi. Jadi saya pertanyaan yang pertama adalah pakaian saya mesti seperti apa ya? Pakai celana panjang atau pakai rok atau pakai kain? Baru semuanya sadar. Oh iya ya. Kalau pakai kain kebaya, kalau sedang melakukan inspeksi ketika parade, mana saya mau naik jeepnya itu. Kalau pakai celana panjang, ada yang mengatakan kok tidak begitu feminin ya Bu ya. Saya bilang ya tugas kalian lah menentukan pakaian seperti apa yang mau saya kenakan. Menjadi presiden perempuan pertama tentu merupakan tantangan tersendiri. Banyak yang meragukan apakah kaum perempuan Indonesia sudah mampu menjadi pimpinan bangsa ini. Bagaimana Megawati menyikapinya? Mereka selalu mengatakan bahwa berpolitik itu adalah suatu hal yang tabu bagi wanita. Lebih baik mereka menjadi model, mereka menjadi artis. Kalau seperti Anda yang cantik ini nanti dilanda gosip. Pasti itu. Nah, jadi dengan demikian saya kira yang sangat diperlukan adalah kita tahu jati diri kita dan kita sendiri mampu memposisikan kita bahwa kita sendiri bisa masuk ke dalam kancah politik. Artis Maudy Kusnaidi mendapat giliran terakhir bertanya pada Megawati. Sama seperti Agnes, presenter dan bintang sinetron itu tertarik dengan hal unik yang dialami Megawati selama menjadi presiden. Istri Taufik Kemas itu kemudian menceritakan tentang dirinya yang tidak bisa lagi jalan-jalan ke mall. Tapi di sisi lain ada juga enaknya jadi orang nomor 1 di Indonesia. Dulu kan saya suka bilang sama anak perempuan saya, ayo kita ke Pondok Indah mall, kita lihat yuk adanya sekarang model apaan ya, kan gitu. Nah kalau sekarang, kalau Mbak Puan nanya, mah
aku mau ke Pondok Indah Mall, mama mau tak beliin apa? Jadi biasanya terus langsung saya bilangnya begini, kok make nanya, orang barangnya aja saya nggak tahu sekarang ini adanya.